Seringat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Dan masing-masing dari terima anugerah, supaya kamu pun bangun dan rajin bekerja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, 8 hari kita sudah menjalani novena kepada Santo Antonius, dan hari ini adalah hari yang ke-9, puncak dari novena kita, di mana kita mau bersyukur atas keteladanan hidup dari Santo Antonius dari Padua, dan juga kita mau meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Santo Antonius di dalam hidupnya. Santo Antonius adalah seorang murid sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ia ingin mengamalkan secara setia apa yang menjadi perintah Tuhan, yang berbunyi, pergilah ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar baik dan menghadirkan kerajaan Allah. Antonius di dalam hidupnya telah berupaya untuk pergi mewartakan sabda Allah, telah berupaya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah umat pada zamannya. Dengan sabdanya, dengan tingkah laku yang ia tunjukkan di dalam hidup, pada akhirnya Allah sungguh dapat dikenal, kerajaannya sungguh dapat dialami oleh orang-orang pada zamannya. Maka dari itu, melihat, merenungkan contoh keteladanan hidup dari Santo Antonius, maka mari juga kita meniru apa yang sudah ia lakukan. Mari sejenak saudara-saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan budi kita agar kita sungguh layak mengambil bagian dalam peristiwa yang membawa keselamatan ini.
Mari kita bersama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami menurunkan Dia, Engkau yang duduk di sisi kanan Allah Bapa, kasihanilah Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan Santo Antonius kepada umat-Mu untuk menjadi pengkhotbah dan penolong pada saat-saat yang dibutuhkan. Semoga berkat bantuannya
kami dapat mengikuti teladan hidup Kristiani yang benar dan mengalami dukungan dalam setiap perjuangan hidup kami. Kami juga berdoa bagi satu keluarga. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan memberikan rahmat dan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga ini, sehingga mereka dapat senantiasa mengalami kehadiran-Mu di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkatilah juga mereka dengan kesehatan, dan kiranya juga segala usaha yang mereka miliki dapat bertumbuh dan berkembang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku memohon, lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dia lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tidak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilaunya tiada kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula padaku segala harta milik. Kekayaan tak terhingga ada dalam tangannya. Terhadap semuanya itu aku bersuka hati, oleh karena kebijaksanaanlah yang memerintahkannya. Tetapi aku belum tahu bahwa dari dialah asalnya pula. Tanpa tipu daya aku belajar, dan tanpa dengki aku membagi-bagi, dan kekayaan kebijaksanaan tidak kusembunyikan. Sebab bagi manusia ia adalah harta benda yang tiada habisnya, dan orang yang menggunakannya menjadi sahabat Allah, oleh karena orang dipuji kepadanya, karena karunia yang merupakan hasil pendidikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut,
Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatur. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat, untuk memperlengkapi para kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dengan demikian dibangun tubuh Kristus, sampai kita semua akhirnya bersatu dalam iman dan benar mengenal Putra Allah, menjadi sempurna dan mencapai kedewasaan Kristus yang sepenuh-penuhnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari,
Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekitar 15 tahun yang lalu ada sebuah media massa di wilayah Italia yang membuat sebuah polling atau menyebarkan angket yang isinya untuk mengetahui siapa santo, santa atau orang kudus di dalam gereja ini yang begitu disayangi, dikasihi oleh kebanyakan orang Katolik kala itu. Kita tahu bahwa di negara Italia ada begitu banyak santo santa. Santo Fransiskus Assisi, lalu juga Yohanes Bosco, Antonius Padua, Katarina dari Siena, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak santo santa di sana. Nah, karena ada begitu banyak santo santa, kemudian dibuatlah polling dari sebuah media massa itu. Siapa di antara santo santa yang begitu banyak itu yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh banyak orang Katolik di negara Italia? Hasilnya, Santo Fransiskus Assisi, yang kebetulan adalah pelindung dari negara Italia, itu di peringkat 10 besar. Padahal ini santo yang memang sangat populer di negara Italia, apalagi pelindung dari negara Italia. Tapi hanya berada di peringkat 10 besar. Lalu siapa kalau begitu yang berada di peringkat 1? Yang berada di peringkat 1 adalah Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius dari Padua bukanlah orang Italia, tapi justru dia berada di peringkat pertama dari pilihan orang-orang Italia. Apa yang membuat orang Italia ini kemudian menjatuhkan pilihan bahwa Santo Antonius adalah santo yang paling disayangi oleh mereka, yang paling dikasih oleh mereka? Jawaban dari mereka yang memberikan polling ini adalah karena Santo Antonius itu sampai detik ini masih terus dia melakukan banyak mujizat. Dan begitu banyak orang yang mengalami itu. Maka dari itulah kemudian Santo Antonius dari Padua ini begitu dikasihi, begitu disayangi oleh orang-orang Katolik di wilayah Italia. Tapi rasa-rasanya kalau hari ini kita melihat Santo Antonius ini bukan hanya sekedar disayangi, dikasihi oleh orang-orang Italia secara khusus, tapi juga oleh seluruh dunia. Karena begitu banyak orang di seluruh belahan dunia ini yang begitu mengenal Santo Antonius, yang kemudian menaruh devosi secara pribadi maupun bersama kepada Santo Antonius ini. Mungkin alasannya sama seperti orang Italia tadi, karena ini santo
ketika berkarya dan membawa doa-doa kita kepada Allah, doa-doa yang kita harapkan ini terwujud, artinya mujizat melalui dia itu dengan mudah kemudian diwujudkan. Maka tidak salah juga kalau seandainya kita mengatakan Santo Antonius ini adalah santo yang memang selalu melakukan mujizat sampai dengan detik ini. Saudara-saudara, terkesan memang alasan yang disampaikan dari orang yang menjatuhkan pilihan sehingga Santo Antonius adalah santo yang sangat dikasihi oleh orang-orang Italia kala itu, rasa-rasanya tidak salah, tapi kurang mendalam. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat sosok Santo Antonius ini sebagai memang orang kudus yang memang layak dia berada di tempat pertama, bukan karena ia terus melakukan mujizat sampai dengan detik ini, tapi juga karena pola hidupnya, karena apa yang ia sudah lakukan di dalam sepanjang hidupnya. Antonius itu adalah nama dari santo yang hari ini sedang kita rayakan. Tapi ini adalah nama kedua. Nama pertama dari santo ini sebelumnya adalah Fernando. Ia bukanlah orang Italia. Ia adalah orang Portugal, lahir di Lisabon. Fernando ketika muda, sebelum kemudian menjadi seorang Fransiskan, pengikut dari Santo Francis Assisi, dia sudah menjadi seorang biarawan sebelumnya dalam Ordo Kanonik Agustinian. Di situ selama beberapa tahun ia sudah menjadi seorang biarawan. Dan ketika ia menjadi seorang biarawan, ia memang di sana sudah unggul, sudah terkenal karena kemampuannya dalam berkhotbah. Ketika ia berkhotbah, begitu banyak orang di Lisabon dan di sejumlah tempat lainnya itu selalu menanti khotbah dari Santo Antonius ini atau dari Fernando tadi. Tapi di dalam hidupnya ada satu titik di mana kemudian ia menjatuhkan pilihan hidup yang baru. Titik itu adalah ketika ia menyaksikan ada perarakan 5 biarawan Fransiskan yang mati terbunuh di negara Maroko ketika mereka di sana pergi menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sana. Tapi ujungnya kemudian mereka dibunuh dan menjadi martir. Nah, kelima martir ini kemudian dibawa ke kotanya dan itu disaksikan oleh Santo Antonius atau Fernando. Ketika menyaksikan itu tumbuh di dalam dirinya keinginan, saya ingin mati seperti mereka. Saya ingin mempersembahkan hidup saya seperti mereka. Maka dari itu kemudian ia mencoba untuk berbicara dengan sejumlah biarawan Fransiskan yang berada di wilayahnya. Ia bahkan menyatakan keinginannya, saya ingin menjadi bagian dari kalian, karena saya ingin mempersembahkan hidup saya seperti kelima orang ini yang mati sebagai martir. Lalu juga ia menyampaikan keinginannya ini kepada pimpinannya. Singkat cerita memang pimpinannya tidak berkeberatan hingga akhirnya kemudian ia berpindah dari Agustinian menjadi bagian dari kelompok Fransiskan. Dan ketika berpindah menjadi kelompok Fransiskan, disitulah kemudian ia mengubah namanya dari Fernando menjadi Antonius. Antonius sebagai nama itu memiliki arti. Artinya adalah dengan suara lantang. Jadi kalau saudara dan saudari ada yang memiliki nama Antonius, nama saudara-saudari itu artinya dengan suara lantang. Dan nama ini memang sengaja dipilih oleh Antonius sendiri, karena ia menghendaki bahwa hidupnya selanjutnya di tempat yang baru, di tempat petualangan yang baru adalah pergi untuk mewartakan dengan suara lantang kabar sukacita, kabar baik kepada berbagai banyak bangsa. Dan keinginan selanjutnya adalah mempersembahkan hidupnya sebagai seorang martir.
di tempat di mana kekristenan belum dikenal. Maka kemudian sesudah ia menjadi anggota dari Ordo Fransiskan ini, ia kemudian memang pergi ke wilayah Afrika. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita di sana dan untuk mempersembahkan hidupnya sebagai martir di sana. Ia sudah sangat siap. Bagi dia, mati sebagai martir itu adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan. Maka ia pergi ke sana. Akan tetapi rencana Tuhan tidak sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah tidak sesuai dengan keinginannya. Ia ingin mempersembahkan dirinya sebagai martir, tapi Allah menghendaki ia mempersembahkan hidupnya tidak sebagai seorang martir. Ketika ia pergi menuju ke tempat di mana ia ingin mempersembahkan hidupnya di wilayah Afrika, ternyata kapalnya karam dan ia harus kembali ke wilayah Italia. Di Italia itulah ia mulai kemudian mewarta seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Ia mulai berkhotbah di berbagai macam tempat dan khotbahnya selalu menarik. Khotbahnya selalu membuat orang pada akhirnya tergugah untuk memperbaiki hidup, tergugah untuk melakukan pertobatan, sehingga dimanapun ia berada dan kapanpun ia bersuara, suaranya selalu berisi dan selalu dinantikan oleh banyak umat kala itu. Bahkan ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah kota kecil di wilayah Italia, di kota Rimini, kota yang memang dekat dengan wilayah laut. Di sana banyak orang Katolik sesungguhnya, banyak orang yang sudah percaya, tapi hidupnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja kosong, tapi mereka mengaku diri sebagai pengikut. Pergilah Antonius ini ke sana. Ia ingin berkhotbah di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tak satu orang pun penduduk dari kota itu yang mau mendengarkan Santo Antonius untuk berkhotbah. Lalu Santo Antonius pergi ke pinggir laut. Di sanalah ia kemudian sambil menyerukan orang-orang untuk datang dan mendengarkan sabda yang mau diwartakan, ia berkhotbah, ia memanggil ikan-ikan yang ada di tepi pantai itu dan ia berkhotbah kepada ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu ketika mendengarkan khotbahnya bermunculan dan kemudian berbaris seakan-akan mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh Santo Antonius. Kesannya memang seperti sebuah legenda, seperti sebuah mitos, seperti sebuah kisah lucu begitulah. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga pada akhirnya kemudian orang-orang yang tidak peduli sebelumnya dengan apa yang diserukan oleh Santo Antonius berbalik mereka, mendengarkan mereka apa yang disampaikan oleh Antonius. Sampai akhirnya dengan peristiwa itu kemudian mereka berbalik. Kemudian mereka memperbaiki hidup mereka. Itu adalah sebuah contoh kecil dari apa yang dilakukan oleh Santo Antonius di dalam hidupnya. Ia pergi mewarta. Ia menghadirkan kerajaan Allah dengan cara seperti itu. Sehingga banyak orang ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Antonius, mereka bisa mengalami bahwa Tuhan sungguh hadir, bahwa kerajaannya sungguh bisa dialami. Itulah yang membuat Santo Antonius ini rasa-rasanya menjadi orang kudus yang spesial dia. Sebab di dalam hidupnya hal-hal ajaib sudah terjadi. Demikian juga sesudah ia mengakhiri hidupnya dan sampai detik ini hal-hal ajaib juga kerap kali masih terjadi berkat bantuan doanya. Sampai hari ini ketika kita berdoa kepada Santo Antonius dan menyampaikan intensi kita melalui perantaraannya agar ia menyampaikan ini kepada Allah Bapa di surga, bukan tidak mungkin mukjizat akan terjadi. Tetapi mukjizat yang kerap kali terjadi ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi mukjizat yang senantiasa sampai detik ini dan
kita yakini di hari-hari selanjutnya adalah cara juga di mana dengan cara itu kerajaan Allah bisa dialami hari ini. Kehadiran Allah bisa dialami hari ini. Jadi kalau kita melihat secara menyeluruh dari perjalanan hidup Santo Antonius sampai dengan saat ini, di mana banyak orang berdoa dengan perantaranya dan mohon sesuatu yang luar biasa terjadi, itu semata-mata adalah cara di mana Allah bisa dihadirkan olehnya. Itu semata-mata adalah cara di mana kerajaan Allah bisa dihadirkan olehnya di saat ini dan di tempat ini juga. Jadi dengan cara seperti inilah Santo Antonius ini bisa kita katakan sebagai murid sejati. Dia berusaha untuk pergi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus, sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, di mana Yesus mengatakan sebelum ia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah kabar sukacita kepada seluruh makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, hadirkanlah kerajaan Allah di sana atau dimanapun kamu berada. Hal yang sama sesungguhnya juga, atau perintah yang sama sesungguhnya juga diarahkan kepada kita. Kita diajak untuk pergi melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mewartakan kabar sukacita dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan hidup kita. Santo Antonius dengan caranya sampai hari ini bahkan dengan mukjizatnya selalu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah muka bumi ini. Santo Antonius juga ketika masih hidup di dunia ini senantiasa dengan karya, dengan warta, dengan sikapnya juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah orang pada zamannya, sehingga orang pada zamannya merasakan kehadiran Allah. Bagi mereka yang kemudian salah dalam melangkah, memperbaiki kesalahannya. Dan bagi mereka yang sudah tepat dalam melangkah, bisa mencapai kekudusan di dalam hidupnya. Maka hal yang sama sesungguhnya juga diharapkan dapat kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Santo Antonius. Namun pertanyaannya, bagaimana kita hari ini bisa melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah? Saya pikir caranya adalah demikian. Ketika hati kita disakiti, perasaan kita disakiti oleh orang lain, oleh teman kita, oleh sahabat kita, oleh saudara kita, atau oleh siapapun itu, dan di saat itu kemudian kita dengan mampu dan dengan mudah memberikan ampun dan maaf terhadap orang yang menyakiti kita, maka bagi orang yang diampuni itu kerajaan Allah hadir di sana. Ada damai di sana. Dan ketika ada damai di sana dialami, disitulah kerajaan Allah hadir. Atau pada saat misalnya dalam suatu kesempatan kita ingin membuli, kita ingin membincangkan kesalahan orang lain karena ia layak untuk dibuli dan dibincangkan, tetapi justru kita memilih untuk tidak membuli dan memberikan kesempatan bagi orang yang mengalami kekurangan itu, maka bagi orang yang memiliki kekurangan itu ada damai di sana. Dan ketika damai itu dialami, di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Di sanalah kita bisa mewarta, dan dengan cara itulah kita mewarta. Atau pada saat misalnya ada ketidakadilan yang kita lihat terjadi di depan mata kita dan kita tidak menutup mata atas itu, maka di saat itulah sesungguhnya kerajaan Allah kita hadirkan dengan sikap hidup kita. Kita hadirkan dengan tindakan kita yang tepat. Jika Santo Antonius menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Allah dengan sabdanya yang membuat orang pada akhirnya mengalami perubahan di dalam hidup, atau dengan tindakan atau dengan karya-karyanya yang agung dan ajaib, sehingga banyak orang bisa mengalami bahwa di sanalah Allah sungguh meraja, maka kita dengan cara kita masing-masing
bisa juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan hidup kita masing-masing. Maka perayaan pada hari ini sekaligus juga perayaan yang mengingatkan kita akan tugas yang kita miliki masing-masing sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Tuhan, yaitu pergi mewartakan kabar sukacita dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kalau ada yang kemudian di antara kita terpanggil untuk menjadi biarawan-biarawati, bahkan menjadi seorang imam, dan kemudian ingin pergi bermisi ke berbagai macam tempat, baik. Tapi jika ada yang kemudian dalam status yang sedang kita miliki masing-masing, entah sebagai kepala rumah tangga, entah sebagai seorang yang memilih untuk tidak menikah tetapi hidup di luar, kerajaan Allah masih tetap bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Ketika kedamaian bisa kita ciptakan di tengah-tengah lingkungan hidup kita, di saat itulah kerajaan Allah itu dialami. Di saat itulah kerajaan Allah itu hadir. Pada saat kita bisa bertindak secara adil dan jujur, di saat itulah kerajaan Allah itu hadir dan dialami. Dan ketika itu semuanya hadir, di saat itulah kita sedang mewarta. Maka kita mohonkan juga melalui doa dan perantaran dari Santo Antonius, kiranya kita dimampukan untuk melanjutkan pewartaan yang sudah dirintis oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Santo Antonius di dalam hidupnya. Dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga sebentar lagi kita akan melakukan penghormatan terhadap Santo Antonius. Di tengah-tengah kita, Santo Antonius secara fisik sudah hadir. Ia hadir dalam bentuk relikwi. Jika kita memperhatikan di depan altar sana, di sana ada sebuah relikwi yang sudah ditempatkan, dan relikwi itu adalah relikwi dari Santo Antonius. Relikwi ini adalah relikwi kelas 1, yang artinya ini adalah bagian tubuh dari Santo Antonius yang rasa-rasanya melihat seluruh perjalanan hidupnya, seluruh mukjizat-mukjizat yang senantiasa ia lakukan sampai dengan detik ini dan yang akan datang, kita tidak salah untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Santo Antonius. Dan yang paling penting, kiranya kita pun bisa menjadi murid seperti Santo Antonius. Maka mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan penghormatan kepada Santo Antonius, di mana sebentar lagi relikwi Santo Antonius ini akan diangkat. Dan ketika relikwi ini diangkat, kiranya kita bisa sujud memberikan penghormatan mendalam.
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga melalui perayaan suci ini, Roh Kudus-Mu memenuhi kami dengan cahaya iman yang sama, yang menerangi Santo Antonius selama menjalankan tugas menyebarkan kemuliaan-Mu. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dalam nyanyian dan pujian tak henti-hentinya kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji-Mu demi kekayaan rahmat-Mu yang Kau curahkan atas hamba-Mu, Santo Antonius. Engkau mengutus dia kepada umat-Mu sebagai pewarta Injil dan pelopor damai-Mu. Engkau mengangkat dia menjadi pembantu bagi kaum miskin, sebagai pembawa keadilan, kebenaran dan cinta kasih. Oleh karena itu, kami memuliakan Dikau atas pemberian kebaikan-Mu bersama seluruh laskar surgawi dan para kudus-Mu. Kami meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh dengan Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Antonius yang kami rayakan pada hari ini, yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Yang dikorbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami, Anak yang dikorbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami, Anak yang dikorbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau Langgar
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, semoga sakramen ini mendatangkan kekuatan kepada kami, berkat iman yang telah diajarkan oleh para rasul dan yang telah dipelihara dengan baik oleh Santo Antonius. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pastor Guardian mungkin mau menyampaikan satu kata saja. Pertama, profisiat kepada seluruh umat yang telah menuntaskan 9 hari novena, dan hari ini hari puncaknya Pesta Santo Antonius Padua. Ada tradisi dari keluarga Fransiskan yaitu roti Antonius. Di sana sudah ada roti, tapi ini aneka ragam rotinya. Roti ini akan diberkati nanti oleh selebaran utama, dan ini menjadi roti Antonius, roti berkat. Biasanya pada perayaan Antonius kita menerima roti setelah selesai Ekaristi. Kemudian tadi kita telah menghormati juga secara khusus relikwi Santo Antonius Padua. Setelah Ekaristi juga kalau secara pribadi mau menghormati juga diperkenankan. Karena setelahnya kemudian kita akan mengembalikan ke tempatnya semula di sana. Selamat Pesta Antonius untuk kita semua. Terima kasih kepada Paduan Suara Religius de Litua. Dan besok kita kembali Ekaristi Misa Harian jam 6 pagi sebagaimana biasanya. Terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi untuk perayaan ini. Selamat pesta. Pace e bene. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Tuhan jadikanlah namamu, pembawa damai-Mu.
Saudara-saudari silahkan maju satu persatu untuk menerima roti Antonius. Semua mendapat. Ini roti berkat. Seperti terima komuni silahkan maju. Kemudian sekaligus juga menghormati relikwi secara pribadi. Ya. Lalu tolong semua orang menerima roti dan menerima aqua. Mohon postulan segera dengan suster